siapa sih kiai yang berhak mengelola zakat Oh ya, atau menjadi amil? ya. Baik, tentang keamilan ya. Jadi ini yang juga krusial. Perlu mungkin nanti secara khusus disampaikan kepada masyarakat tentang keamilan ini. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Nomor 3. Jadi sedekah itu, sedekah dalam arti zakat di sini. Innamas sadaqat, adapun yang namanya zakat itu diberi ke siapa? Lil fuqara, pertama orang fakir, wal masakin orang, wal amilin dan orang yang bekerja untuk pelayanan kepada fakir miskin. Dan juga siapa di sini? Wal muallafati qulubuhum. Orang yang muallaf, orang ketikan ini adalah orang non muslim baru masuk Islam, itu nanti disebut dengan muallaf. Secara literal seperti itu. Tapi sebetulnya muallafah itu adalah orang yang kondisi keimanannya labil dan bisa saja dia pindah agama kalau dia nggak mendapatkan apa namanya pelayanan, penguatan ekonomi. Meskipun dia orang kaya. Iya, bukan. Meskipun dia orang sudah lama Islam, orang Islam, Enggak, maksudnya orang mualaf baru, tapi dia kaya. ya. Apakah juga wajib? Kalau dia goyah, artinya gini, kalau goyah, artinya kalau dia butuh perhatian secara ekonomi, kita boleh nggak sih, nggak apa-apa. Jadi mu'allafah qulubum tidak harus orang yang miskin. Orang kaya pun, oh ternyata Islam itu menampakkan keramahan, solidaritas tinggi semacamnya, dihormati, artinya disambut dengan baik itu. Tuh. Kata-kata wal mu'allafati qulubum. Makna literalnya seperti itu. Waktu wafir riqab, sekarang nggak ada ini. Budak. Budak itu orang setengah manusia setengah barang. Nah, nggak ada ini. Wal gharimin, ini banyak Pak. Orang-orang yang punya hutang itu apa namanya Wajib minum pajak. berhak menerima zakat. Siapa gharim itu? Gharim itu dibagi 3. Pertama, ada orang kaya berhutang untuk kepentingan umum. Misalnya bangun madrasah, bangun masjid, bangun jalan. Masyarakat nggak ada yang bangun. Tapi kalau nggak dibangun, nggak ada orang salat. Kalau nggak dibangun jembatannya, susah orang jalan di situ. Akhirnya dia cari utangan. Bangunlah jembatan itu. Walaupun kaya dia, tetap boleh menerima zakat. Kenapa? Karena yang ia keluarkan uangnya untuk kepentingan bersama, bukan untuk pribadi. Nah, itu ya, orang hutang. Kemudian yang kedua, orang yang punya hutang karena untuk hal yang mubah, ya, dan dia mau jatuh bangkrut. Misalnya si A berhutang untuk siapa? Untuk apa? Untuk menyekolahkan anaknya, untuk beli ini sebenarnya lain-lain. Dan kalau nggak dikasih jatah dari sini, sehingga dia numpuk hutangnya banyak, maka dia wajib atau boleh menerima zakat. Ada orang punya hutang kalah main, ya judi kan banyak itu kan ya. Jadi judi katanya Roma menjanjikan kekayaan, tapi sebenarnya itu awal dari kemiskinan itu kan semuanya. Ada orang yang hutang karena judi kalah main semacam, boleh nggak boleh. Nah, kalau mereka dikasih nanti bisa memberikan legitimasi kepada yang ia lakukan. Makanya hati-hati dari itu. Tapi kalau kepada keluarganya kan biasanya orang itu jadi miskin karena main, tapi bisa menghancurkan kepada keluarganya. Iya, keluarganya nggak. Kalau keluarganya nggak apa-apa. Iya. Dia jangan dikasih. Nah ini yang terjadi kapan hari itu di daerah desa. Itu bapaknya suka main, terus bangkrut, tidak ada yang mau dimakan. Akhirnya ketika ada tim datang ke sana, terus memberi bantuan, diterima lagi sama bapaknya yang menerima. Terus setelah ditanya, loh sudah saya tidak ada Pak bantuannya kepada kami, tidak ada. Nah ini masuk ke masuk. Ini, kasus ini terjadi dia harus seperti itu. dikasih pelajaran sebetulnya. Jangan ngulang lagi apa semacamnya kan gitu kan. Kalau mau bertobat itu harus ada edukasi supaya dia lebih baik. Saya kira seperti itu.
Terus ada wa fi sabilillah juga ini khusus Guru orang-orang ngaji. yang berperang di jalan Allah SWT. Sekarang sudah ada, nggak ada sabilillah itu, masuk sabilillah adalah orang atau guru ngaji Gaji. yang tidak punya pendapatan lain, ya, Hmm. karena dia sibuk ngajar sama orang untuk menciptakan orang pintar sehingga tidak sempat kerja. Hmm. Itu yang paling berbahaya. Itu nanti diutamakan itu. Jadi guru ngaji, santrinya banyak, tak andik lako. Melihat lampu tak odi, lampunya ndak hidup. Kenapa sama tadi besi? Itu yang diutamakan. Ya, mohon maaf. Kalau kebutuhan jaga guru ngaji, sawahnya 10 hektar, mobilnya 3, gak usah kasih itu. Ya, Ada yang masih nanti berhak. nanti kan saya bilang juga iya saya bilang lah. Artinya dia ngajar, tapi kan ada orang lebih miskin itu maksudnya seperti itu, ya. Itu anu Kiai, pernah kejadian di lapangan, guru ngaji itu banyak sawahnya, terus santrinya banyak. Nah, ketika zakat semuanya dikumpulkan di langgar itu, di musola guru ngaji Ya. itu. Nah, terus dikumpulkan di situ. Jadi Dan akhirnya dibagi sama dikonsumsi, orang, kan? dan dibagikan. Nah. Terus sekarang setelah saya lihat, saya pantau, sekarang tuh dulu punya sawah banyak nih, habis semuanya sawah-sawah itu. Ya mungkin di situ ya. Akhirnya Apa sampai namanya? putranya itu punya putra perempuan 2. Nah, ini semuanya cerai. Sampai punya cucu, padahal cucunya itu pinter, cerdas. Nah, ketika saya ketika main Ya, ke sana, ya. semuanya habis, hancur. Itulah Seperti akibat penyalahgunaan hak orang lain untuk dirinya mungkin kayak gitu ya kira-kira Oh iya ya. gitu ya. Jadi memang ya ya untuk dalam hal ini makanya pentingnya amil di sini Pak. Betul, betul. Pentingnya amil. Jadi wabnis sabil dan anak jalanan. Kalau anak jalanan ada musafir ya itu. Biasanya musafir itu nggak punya uang. Dulu sekarang lain. Sekarang uang nggak bawa tapi ada ATM. Di mana-mana ada ATM. Beda sekarang. Maka Ibnu Sabil ini adalah orang yang bepergian yang terputus dengan hartanya dan butuh dibantu. Ya makanya nanti misalnya ketika Lazis membagi-bagi zakat, kok ada orang dari Sumeneb kemana? Dari Banyuwangi, dompetnya hilang Pak, turun Iya, terminal depan ini misalnya, terminal, dompetnya hilang. kasus memang Terus iya nggak punya uang sekarang. Ada uang di bank ada, tapi ATM saya hilang semuanya. Oh kalau gitu oke, kasihkan sekedar untuk bisa nyambung perjalanan. Perjalanan Nah, sampai kemana itu kita ya. Oke, jadi kembali kepada yang tadi pertanyaan kepada persoalan tentang amil. Amil siapakah? Jadi siapakah orang yang apa namanya berhak untuk mengelola zakat? Saya katakan begini. Pembayaran zakat itu ada 2 model. Satu, diserahkan langsung oleh oleh siapa namanya muzaki kepada mustahik. Si A ini yang mau bayar zakat diserahkan sama si B langsung. Ini si B adalah dia masuk paket miskin. Bisa nggak? Bisa nggak apa-apa. Bisa nggak masalah. Terus yang kedua dibayarkan kepada amil zakat. Nanti uraiannya. Siapakah amil itu? Dari redaksi beberapa kitab, di samping juga dalam undang-undang zakat sudah jelas. Amil itu adalah man istakmalahul imamu ala akhdis sadaqati wa daf'iha li mustahiqiha. Dalam kitab Fathul Qarib ini yang terjadi. Ada kata kunci adalah orang yang diangkat, yang dipekerjakan oleh seorang presiden, seorang imam, pemerintah. Untuk apa? Ala ahli sadaqat, untuk menghimpun. Jadi ahli itu bukan dulu di masjid Pak. Ahli itu apa namanya amil ini menjemput ke rumah-rumah. Makanya kalau nanti Lazis ingin banyak ini datangi rumah-rumah itu berzakat itu. Sudah buat kita itu. Ahli, ya ahli zakat. Terus setelah dihimpun, dikumpulkan, dihitung berapa calon penerima. Oh ini sekian. Maka dibagi-bagi. Baru wadaf'iha limus dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak. Mohon maaf, amit-amit ya.
di desa itu masih ada mengklaim amil. Jadi kerja dari segi kerjaan. Malam Idul Fitri diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin semuanya yang mau bayar zakat segera datang ke musala, ke masjid. Datang masyarakat sudah tadi itu doa-doa apa namanya, barakallahu fi ajarakallahu fi ma itu sudah panjang doanya macam-macam. Habis itu jam 11 malam ya udah orang mau tidur semua, diumumkan si fulan ini, si fulana ini sampai 10 orang sebutkan ini fakir miskin, mohon diambil berasnya di masjid. Datang mereka ngambil, dibawa pulang. Apakah ini kerjanya amil? Bukan. Sebagian kecil iya, mungkin begitu. Seharusnya amil adalah datang ke rumah-rumah orang, ngambil harta itu, kemudian timbul, baru berhak mendapatkan sahmul amil bagiannya. Itu loh, masih itu. Tetapi tidak bisa kalau hanya, gimana kalau masyarakat membentuk, masjid membentuk, sekolah madrasah membentuk, apa lagi? Kelompok masyarakat membentuk orang, komunitas untuk mengambil zakat. Tidak boleh itu disebut amil, kecuali apa namanya, orang yang dibentuk itu mendapatkan legalitas pengesahan dari orang yang atau kelompok yang memang dapat izin dari pemerintah untuk mengelola zakat. Nah itu, jadi harus isti'mal imam. Maka orang-orang yang dibentuk di madrasah, di musalla, di masjid, kalau itu disebut panitia zakat, tidak semuanya disebut amil. Kalau tidak punya SK pengesahan dari pemerintah, Basnas kalau Indonesia, Basnas Kemenak. atau Kemenak gitu loh, maksudnya di situ. Nah, maka karena mereka tidak masuk dalam kategori amil, tidak halal dan tidak boleh mengambil sahmul amilin. Jadi bagian daripada amil itu zakat dikumpulkan, misalnya 10% diambil. Berapa sih? Berapa sih? 2,5%. 2,5% enggak, yang untuk amil berapa? Oh, 20. 20% dapat beras 1 ton 1000 kilo, diambil 200 kilo. Untuk apa? Untuk para amil. Nyaman. Kerjanya hanya segitu, nggak bisa. Dan ini nggak bisa dibagi tanpa dapat ini, tanpa dapat apa namanya pengesahan, nggak bisa. Harus dapat. Harus disahkan dulu, gitu. Iya, disahkan dulu. Gitu. Jadi ya saya jelaskan bahwa hati-hati kepada kepala madrasah, kepada pengasuh musala, masjid dan lain-lain, bahwa komunitas supaya disebut amil maka yang bersangkutan butuh legalitas. Bagi panitia-panitia zakat yang tidak dapat legalitas tidak boleh menerima bagian daripada harta zakat, dan itu bukan amil. Apa bedanya? Itu akibat hukum. Apa bedanya? Bedanya kalau amil itu, kalau masyarakat membayar sama amil, kapanpun saja amil mau membagi, udah terserah amil. Tetapi kalau masyarakat bayar ke panitia, belum dikatakan bayar zakat sebelum panitia ini memberikan kepada fakir miskin. Yeah. Nah, itu. Nah, itu. Terus lebih utama mana sekarang? Membayar langsung kepada mustahik atau pakai amil? Nah, kalau ternyata amil yang ada itu tidak korupsi, jujur, maka lebih utama bayar kepada amil. Kenapa? Sebabnya agar pembagiannya lebih rata. Tapi kalau hanya langsung seseorang bayar kepada mustahiknya, bisa saja tidak merata. Kenapa? Sebabnya semua masyarakat senang sama dia bayarnya. Iya. Padahal ada 7 fakir miskin harus diberi, tapi hanya 2 yang penuh. Berasnya numpuk yang 2 orang itu. Kenapa masyarakat tidak bisa dibendung hanya ke itu 2? Nggak bisa kayak gitu. Kalau amil yang mengatur, maka dibagi rata. Keadilan berarti. Keadilan. Dalam kitab itu katakan minimal 3 harus kebagian. Karena 3 itu paling sedikitnya orang. Tapi upayakan semua sekampung orang miskin yang paling parah dapat semuanya. Itu hanya amil yang bisa membagi seperti itu. Itu ya. Nah, terkait dengan hal ini saya sebagai ketua PCNU mengharap kepada Pak Rusdi dan juga Mas Faiz,
nanti apabila di masyarakat itu ada orang membentuk kepanitiaan zakat di masjid kita, di madrasah kita, segera ditangkap dengan baik, bukan ditangkap, bukan apa di apa namanya, diperhatikan ya, dan itu supaya dikasih legalitas, Legalitasnya. plus kewajibannya apa, menghitung berapa pendapatan dan menghitung berapa orang yang menerima zakat, semuanya harus terlaporkan dengan Melaporkan. baik. Baik, ini kekhawatirannya. Kalau hanya panitia zakat tidak ada kewajiban melaporkan, apa yakin semua orang itu adalah panitia yang memberikan kepada fakir miskin? Iya yakin, mana buktinya? Ah itu nggak ada pelaporan. Itulah maka ada ancaman di situ kan ya. Kalau ada orang mengambil harta zakat atau memungut sedekah, infak dan lain-lain tanpa ada izin resmi dari pemerintah, maka itu disebut dengan pungli. Tanpa apa namanya, tanpa ini, bukan amil yang ngambil, itu disebut pungli. Diancam hukuman berapa sih? Hukuman paling sedikit itu 1 tahun, Ya, paling lama 5 tahun. denda Denda uang biaya 50 50 juta, paling banyak 500 juta. 500 juta. Iya. Jangan-jangan nanti saya khawatir nanti ada orang yang iseng melaporkan, kemudian ada amil apa namanya ini, panitia zakat, ada kiai, ada ustadz, ketua amilnya, pas ditangkap masuk penjara gara-gara tidak punya legalitas, itu masalahnya. Ini perkembangan, ini dinamakan, namanya sudah ada aturan zakat ini. Lah, kenapa kok pemerintah begitu? Pemerintah memang diwajibkan oleh Allah bahwa yang untuk mengurus zakat iya pemerintah. Pemerintah. Dulu di masa Rasulullah, zakat ini pendapatan negara. Dan pemerintah wajib memberikannya kepada ini, itu loh, supaya dipahami ini. Jadi berzakat bukan ritual semata, tapi berzakat adalah kepekaan terhadap sosial, soal kemiskinan dan pendidikan dan lain-lain. Semuanya di situ. Baik, Ya. menarik Kiai.